Bab 1757. Apa bermimpilah? Gordon merengut mendengarnya. Gordon sudah yakin bahwa Iwan dan yang lainnya bukan dari keluarga Gumelar. Tidak mungkin dia akan menandatangani kontrak. Sedangkan untuk berlutut dan meminta maaf kepada Ratna, itu bahkan lebih mustahil. Keluarga Huges adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan. Mereka kalah dari keluarga Gumelar dalam hal kekayaan dan kekuasaan. Namun praktis tidak ada bandingannya di luar itu. Sebagai menantu keluarga Huges, Gordon adalah eksistensi yang sangat mulia. Selain itu, Ratna adalah mantan pacarnya. Ratna berasal dari latar belakang yang tidak penting. Jadi tidak mungkin Gordon berlutut dan meminta maaf kepada Ratna. Tidak mungkin Gordon menyetujui sesuatu yang akan mempermalukan dan merusak reputasi seperti itu. Saya kira Anda bersikeras untuk menjadi keras kepala. Bahkan saat menghadapi kematian, Anda yang meminta ini ya, karena kamu tidak mau meminta maaf, maka kamu bisa melupakan kakimu itu. Wajah Iwan menjadi dingin. Ada kilatan membunuh yang tajam di matanya. Hei bocah, jangan gegabah. Saya peringatkan kamu ya. Keluarga Huges adalah keluarga besar di wilayah selatan. Kami memiliki pakar di mana-mana. Jika kamu bahkan berani menaruh hati selai pun padaku, kami akan memastikan untuk tidak pernah melepaskanmu. Gordon berteriak dengan marah. Mikirkan tentang keluarga Huges, Gordon tiba-tiba merasa lebih percaya diri. Dengan kekuatan dan pengaruh keluarga Huges yang mengesankan, Gordon tidak berpikir bahwa Iwan akan berani melakukan apapun padanya. Iwan akan bunuh diri jika melakukan hal itu. Aku tidak tahu apakah keluarga Huges akan melepaskanku atau tidak. Tapi aku tidak berencana melepaskanmu kali ini. Iwan pun tertawa. Iwan mengangkat kakinya dan bersiap menginjak kaki Gordon. Kali ini Iwan datang ke grup Huges untuk menandatangani kontrak karena Agus menyiapkan segalanya. Dengan Agus dan keluarga Gumelar di belakangnya serta posisinya di penjaga naga platinum, tidak mungkin Iwan takut dengan ancaman Gordon. Bahkan jika masalahnya menjadi lebih serius, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dibubarkannya kolaborasi tersebut. Lagi pula tidak mungkin keluarga Huges menjadi satu-satunya distributor di wilayah selatan. Jika Mustika Ratu tidak dapat bekerja sama dengan keluarga Huges, maka Iwan dapat mencari distributor lain untuk diajak bekerja sama. Namun dengan hubungannya dengan Ratna, tidak mungkin Iwan membiarkan siapapun menghina Ratna seperti itu. Bahkan jika hal itu akhirnya merusak kontrak ini, Iwan akan tetap mencari keadilan untuk Ratna. Berhenti! Dua teriakan tiba-tiba terdengar. Tepat setelah itu dua pria berusia 40 tahun menyerbu masuk dengan kekuatan yang angkuh. Mereka menghentikan Iwan, melakukan apapun pada Gordon tepat waktu. Jelas sekali bahwa itu adalah bala bantuan yang didapat kedua eksekutif tersebut dan berasal dari keluarga Huges yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di perusahaan. Tahap alam Augana merasakan energi sejati yang luar biasa datang dari kedua pria itu. Iwan pun menyipitkan matanya, langsung merasakan betapa kuatnya mereka. Keduanya cukup kuat, salah satunya berada di tahap awal alam Augana, sementara yang lainnya bahkan lebih kuat. Sudah di tahap menengah alam Augana, namanya Norin dan Nolan. Kalian datang tepat waktu, selamatkan aku. Gordon merasa sangat gembira melihat kedua pria itu muncul. Setelah itu Gordon buru-buru bergegas seolah-olah dia telah diselamatkan. Tetapi Gordon dengan cepat dihentikan oleh Iwan. Bab 1758. Hei bocah, beraninya kamu bertindak sombong di wilayah keluarga Huges. Aku memperingatkanmu ya, biarkan dia pergi sekarang juga atau kami akan menahan diri. Norin dan Nolan berteriak dengan marah. Ekspresi mereka sangat mematikan. Kau mengharapkan aku melepaskannya? Bukannya aku tidak bisa. Iwan pun memikirkannya dan melepaskan Gordon. Kedua ahli di tahap alam Augana dari keluarga Huges cukuplah kuat. Meskipun itu bukanlah ancaman bagi Iwan, itu tetap tidak mudah. Iwan berencana membiarkan Gordon pergi sekarang dan lihat apa yang akan terjadi. Itu
Norin dan Nolan sama-sama tercengang. Mereka bertukar ekspresi terkejut satu sama yang lain. Jelas sekali bahwa mereka berdua tidak pernah menyangka Iwan akan melepaskan Gordon. Itu benar-benar mengejutkan mereka hanya karena kejutannya saja. Tentu saja bukan hanya mereka saja yang tercengang. Gordon juga demikian. Gordon tidak menyangka bahwa Iwan akan melepaskannya begitu saja. Gordon merasa seperti sedang bermimpi. Di saat berikutnya seolah Gordon khawatir Iwan akan menyesalinya. Dia pun bergegas dan berlari ke sisi mereka. Baiklah, aku akhirnya aman. Gordon pun merayakannya. Akhirnya bernafas lega. Gordon tahu betapa kuatnya mereka berdua. Mereka berdua berada di tahap alam Augana. Dengan mereka berdua bersamanya, Gordon merasa jauh lebih percaya diri. Nolan, orang ini baru saja menyakitiku. Cepat tangkap dia supaya aku bisa memberinya pelajaran dan pembalasan dendam. Gordon langsung berkata dengan penuh kebencian. Ya, keduanya mengakui perintah tersebut dan bersiap menyerang Iwan. Tunggu, saya hanya membiarkan dia pergi berdasarkan apa yang kalian katakan. Apakah kalian berencana menyerangku sekarang? Iwan berkata dengan tidak senang. Itu. Norin dan Nolan terkejut. Mereka merasa sulit untuk mengatakan apapun. Seperti yang dikatakan Iwan telah melepaskan Gordon dengan mudah dan tidak melakukan apapun. Jika mereka menyerang Iwan setelah itu tidaklah terhormat. Nolan, jangan dengarkan dia. Dia mencoba menimbulkan masalah di perusahaan kita dan bahkan melukai saya. Dia tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika dia melepaskanku, setidaknya itulah yang bisa dia lakukan. Gordon berkata sambil mencibir. Ya, kau benar. Bocah, kamu berani membuat masalah di wilayah keluarga Hughes. Anda harus membayar harga untuk hal itu, kata Nolan dengan serius. Apakah kalian mencoba menggunakan kekuatanmu sekarang? Iwan merasa frustasi. Jadi, bagaimana jika iya? Bukankah tadi kamu bilang kamu akan mematahkan kakiku? Sekarang saya akan menunjukkan padamu kaki siapa yang akan patah. Pergi dan lumpuhkan orang ini. Beri makan kakinya untuk anjing. Gordon tertawa sambil berkata, melemparkan kembali kata-kata Iwan. Baik, Tuan. Norin dan Nolan menjawab sambil berjalan mendekat. Nolan, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku lebih dari cukup untuk menghadapi orang seperti ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Norin berkata dengan santai. Meskipun Norin tidak tahu seberapa kuat Iwan, hanya Yuda dan Roni yang telah mencapai tahap alam Augana di antara generasi muda di wilayah selatan. Yang lainnya semuanya berada di bawah level itu. Karena Norin sudah berada di tahap awal alam Augana, tidak mungkin dia diancam oleh Iwan. Ya baiklah, Nolan pun mengangguk. Norin dan Nolan masih generasi kedua, mereka lebih tua daripada Iwan. Jika mereka bekerja sama untuk menangani Iwan, itu akan sangat tidak terhormat. Selain itu, seseorang yang remeh seperti Iwan tidak layak untuk mereka bekerja sama. Bab 1759. Karena keluarga Hughes tidak akan bersikap terhormat, maka tidak ada alasan bagi Iwan untuk menahan diri. Iwan berencana melepaskan kekuatan penuhnya dan menimbulkan keputusasaan pada musuh-musuhnya. Dasar anak nakal yang sombong. Norin dan Nolan sangat marah dengan sikap Iwan saat mendengar itu. Bocah, kamu harus membayar harga atas kesombongan masa mudamu. Akan kutunjukkan padamu betapa bodohnya kau menjadikan musuh keluarga Hughes. Ambil ini. Norin berteriak dengan marah. Setelah itu Norin tidak membuang waktu untuk menyerang ke depan dengan cepat melepaskan kekuatannya ke arah Iwan. Kamu baru saja berada di tahap awal alam Augana, tapi kamu berbicara dengan sangat arogan. Ketahuilah tempatmu. Iwan pun mendengus. Iwan pun melesat ke depan dan menyerang dengan kekuatan luar biasa tepat pada serangan Norin. Bocah, kalau yang tidak tahu tempatmu. Norin mencibir dengan ekspresi jijik. Karena Iwan menggunakan energi spiritual, Norin tidak bisa merasakan apa kekuatan Iwan. Namun seiring bertambahnya usia Iwan, jelas baginya bahwa Iwan tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Namun Iwan berusaha menghadapinya secara langsung. Itu bisa dibilang tindakan bunuh diri.
Tentu saja, Norin bukan satu-satunya orang yang berpikiran seperti itu. Gordon dan Nolan sama-sama memandang Iwan seolah-olah dia hanyalah kotoran. Tak satu pun dari mereka merasa bahwa Iwan akan mampu menerima serangan Norin kecuali keajaiban terjadi. Namun sebelum mereka sempat memikirkannya dengan baik, sesuatu yang mengejutkan mereka dan Norin terjadi. Bang, dengan benturan keras, serangan Norin menembus energi spiritual Iwan dan langsung mengenai tubuh Iwan. Iwan pun bergerak dan menggunakan pelindung dada kaisar untuk menerima sisa serangan. Pada saat yang sama, dia menggunakan serangan ganda dan energi sejati pada level awal tahap alam Mugana melonjak dari tinjunya dengan cepat menyerang Norin. Ledakan, Norin tidak mampu melakukan pembelaan. Tubuhnya segera dikirim terbang oleh Iwan, terbanting ke dinding dan jatuh ke tanah. Saat Norin jatuh ke tanah, ada rasa sakit yang luar biasa di sekitar dadanya. Norin pun memuntahkan seteguk darah, jelas menderita luka dalam. Untungnya, Iwan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Iwan hanya menggunakan kekuatan di tahap awal alam Mugana. Atau Norin tidak akan terluka begitu saja oleh serangan itu. Hah? Norin kalah? Bagaimana ini mungkin? Gordon dan Nolan sama-sama terkejut melihat pemandangan itu. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Keduanya tahu bahwa Norin sudah berada di tahap awal alam Augana. Levelnya mungkin tidak terlalu tinggi di antara generasi kedua. Tapi Norin seharusnya berada pada level di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya di antara generasi muda. Di luar para jenius yang sangat langka seperti Yuda dan Ronin. Namun mereka tidak pernah menyangka seseorang semuda dan sekecil Iwan berhasil mengalahkan Norin. Iwan bahkan melukai Norin dalam satu pukulan saja. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Jelas sekali betapa terkejutnya mereka.